Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang bab 1 yaitu pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Penyampaian materi ini saya lakukan dengan metode tanya jawab agar lebih mudah dipahami. Baik, saya langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Jadi, administrasi laboratorium pembelajaran biologi adalah proses pengelolaan berbagai kegiatan di laboratorium seperti pengaturan alat, bahan praktikum, jadwal penggunaan laboratorium, keselamatan kerja. Tujuannya agar kegiatan praktikum dapat berjalan dengan tertib, aman, dan efektif. Pertanyaan yang kedua, Pertanyaannya yang kedua, mengapa administrasi laboratorium penting dalam kegiatan praktikum biologi? Jawabannya, administrasi laboratorium penting karena memastikan kegiatan praktikum berjalan dengan lancar, aman, dan terorganisir. Dengan pengelolaan yang baik, alat dan bahan dapat digunakan secara efisien dan risiko kecelakaannya juga dapat dikurangi serta proses pembelajarannya menjadi lebih efektif. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kegiatan yang termasuk dalam administrasi laboratorium? Jadi, kegiatan administrasi laboratorium meliputi pengelolaan peralatan, pengadaan bahan, praktikum, pemeliharaan alat, pengaturan jadwal penggunaan laboratorium, serta pencatatan inventaris dan alat dan bahan. Pertanyaan yang keempat, apa peran laboratorium dalam pendidikan biologi? Jawabannya, laboratorium berperan sebagai tempat bagi mahasiswa untuk melakukan praktikum dan eksperimen secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memahami konsep biologi dengan lebih nyata, melatih keterampilan ilmiah, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pertanyaan kelima, bagaimana contoh penerapan administrasi laboratorium dalam kegiatan praktikum? Nah, jawabannya itu, contohnya adalah penerapan prosedur keselamatan kerja seperti penggunaan jas lab laboratorium dan sarung tangan saat praktikum, serta perawatan alat secara rutin seperti membersihkan dan mengkalibrasi mikroskop agar tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada bab 2. Nah, pada bab ini dijelaskan mengenai konsep prinsip administrasi dalam laboratorium, khususnya dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian di bidang biologi. Administrasi laboratorium merupakan proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi agar kegiatan praktikum dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan ini mencakup berbagai hal seperti pengaturan alat, bahan praktikum, tenaga kerja, keselamatan kerja, serta penggunaan anggaran. Dengan administrasi yang baik, kegiatan laboratorium dapat berjalan secara lebih teratur, aman, dan efisien. Selain itu, dalam administrasi laboratorium terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan sumber daya, pengelolaan waktu, dan pengelolaan kegiatan. Pengelolaan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip keteraturan, keterbukaan, akuntabilitas, agar setiap kegiatan dapat berlangsung secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dalam administrasi laboratorium, karena keputusan yang diambil harus berdasarkan pada data yang akurat, kebutuhan laboratorium, serta mempertimbangkan aspek keselamatan dalam kegiatan praktikum dan penelitian. Selanjutnya ada bab 3. Nah, pada bab ini dijelaskan mengenai inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap seluruh fasilitas yang ada di laboratorium, seperti alat, bahan, ruang, meja, kursi, dan peralatan lainnya. Ini bertujuan untuk mengetahui jumlah, kondisi, lokasi, serta status penggunaan setiap fasilitas laboratorium.
sehingga dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan praktikum maupun penelitian. Dengan adanya sistem inventarisasi yang baik, pengelolaan laboratorium dapat menjaga keteraturan pengelolaan fasilitas dan mempermudah proses pemantauan alat dan bahan, serta meminimalkan risiko kerusakan maupun kehilangan peralatan. Selain itu, inventarisasi juga memiliki fungsi penting dalam mendukung pengelolaan laboratorium secara efektif. Melalui pencatatan dan pengkodean inventaris, setiap alat dan bahan dapat diidentifikasikan dengan mudah, sehingga proses pengelolaan dan pengelolaannya menjadi lebih teratur. Pendataan kondisi ruangan dan fasilitas laboratorium juga membantu memastikan bahwa lingkungan laboratorium tetap aman dan layak digunakan. Pemantauan serta pembaruan inventaris yang dilakukan secara berkala memungkinkan pengelolaan laboratorium mengetahui kondisi peralatan secara akurat dan menentukan langkah pemeliharaan untuk pergantian jika diperlukan. Selain itu, pengelolaan memusnahkan alat dan bahan laboratorium juga menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, terutamanya dalam penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya ada bab 4, yaitu dijelaskan mengenai pengadaan dan inventarisasi alat serta bahan yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan laboratorium. Pengadaan alat dan bahan adalah proses yang meliputi perencanaan, kebutuhan, pemesanan, pembelian, sehingga penerimaan barang yang diperlukan untuk mendukung kegiatan praktikum maupun operasional laboratorium. Sementara itu, inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan dan pengelolaan alat serta bahan agar jumlah, kondisi, dan penggunaannya dapat dipantau dengan baik. Melalui pengadaan yang terencana, yang inventarisasinya yang sistematis, ketersediaan alat dan bahan dapat terjamin sehingga kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Contohnya, sebelum praktikum biologi dilakukan, pihak laboratorium merencanakan pengadaan alat seperti mikroskop, kaca objek, dan bahan praktikum seperti larutan atau preparat agar semua kebutuhan praktikum tersedia. Selain itu, dalam proses pengadaan terdapat beberapa tahap penting seperti perencanaan, kebutuhan, analisis, alat dan bahan pembelian, serta penerimaan barang dari pemasukan. Setelah alat dan bahan diterima, tahap selanjutnya adalah pengelolaan inventaris yang meliputi penyimpanan, distribusi, serta pengendalian persediaan. Pengelolaan inventaris yang baik bertujuan untuk memastikan alat dan bahan tersimpan dengan aman, mudah terpercaya, serta tersedia kegiatan dibutuhkan. Misalnya, bahan kimia disimpan di tempat yang khusus sesuai prosedur keselamatan, sedangkan alat seperti mikroskop itu dicatat dalam buku inventaris dan disimpan di lemari khusus. Selain itu, penggunaan metode penyimpanan seperti sistem freeze in freeze out atau FIFO juga diterapkan agar bahan lebih dulu masuk digunakan terlebih dahulu, terutama untuk bahan yang memiliki masa kadaluarsa. Selanjutnya ada bab 5, yaitu manajemen, pemeliharaan, dan perawatan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kalibrasi peralatan laboratorium? Yaitu, kalibrasi adalah proses pengecekan atau penyesuaian alat ukur dengan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya itu agar alat dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya dalam kegiatan praktikum maupun penelitian. Pertanyaan yang kedua, mengapa kalibrasi alat
laboratorium perlu dilakukan secara rutin? Yaitu jawabannya, kalibrasi perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga keakuratan hasil pengukuran. Jika alat tidak dikalibrasi, hasil eksperimen bisa menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi analisis data. Contohnya, seperti kalibrasi timbangan analitik atau spektrofotometer secara berkala. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan alat laboratorium? Jadi, pemeliharaan alat laboratorium adalah kegiatan merawat dan menjaga peralatan agar tetap berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pemeliharaan ini juga bertujuan untuk mencegah kerusakan serta menjaga kendala hasil praktikum. Nah, pertanyaan yang keempat, apa saja jenis pemeliharaan alat laboratorium? Jawabannya itu, jenis pemeliharaan alat laboratorium itu terdiri pemeliharaan preventif, korektif, dan prediktif. Pemeliharaan preventif dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan pemeliharaan. Korektif dilakukan ketika alat mengalami kerusakan, sedangkan pemeliharaan prediktif dilakukan dengan memantau kondisi alat untuk memperkirakan kerusakan di masa depan. Sedangkan di pertanyaan yang 5 itu, bagaimana cara pengelolaan pemusnahan alat dan bahan laboratorium? Jadi, pemusnahan alat dan bahan laboratorium dilakukan dengan cara yang aman agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Jadi, bahan kimia yang sudah terpakai atau kadaluarsa harus dipisahkan sesuai dengan jenis dan dimusnahkan dengan metode tertentu, seperti netralisasi atau pembakaran khusus. Selain itu, beberapa alat seperti kaca atau logam juga dapat didaur ulang. Lanjut ke bab 6, yaitu pada bab ini dijelaskan mengenai administrasi aktivitas laboratorium yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan yang berlangsung di dalam laboratorium. Jadi, administrasi ini meliputi pencatatan jadwal praktikum, penggunaan ruangan, peminjaman dan pengembalian alat, serta pencatatan penggunaan bahan dan peralatan melalui logbook. Pengelolaan aktivitas laboratorium yang baik sangat penting agar kegiatan praktikum dapat berjalan secara teratur, efisien, dan aman. Dengan adanya jadwal praktikum yang tersusun dengan baik, penggunaan ruang, alat, dan bahan dapat diatur secara efektif sehingga tidak terjadi benturan jadwal antara kelompok praktikum. Contohnya, praktikum yang menggunakan mikroskop dijadwalkan di ruangan laboratorium yang memiliki fasilitas mikroskopnya yang memadai. Selain itu, administrasi aktivitas laboratorium juga mencakup prosedur peminjaman dan pengembalian alat yang harus dilakukan secara teratur, agar kondisi peralatan tetap terjaga. Setiap alat yang dipinjam harus dicatat dan diperiksa kembali saat dikembalikan untuk memastikan agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan. Di samping itu, penggunaan bahan dan peralatan juga harus dicatat dalam logbook laboratorium. Logbook berfungsi untuk mencatat informasi mengenai penggunaan alat, bahan seperti nama, penggunaan, jenis alat atau bahan yang digunakan, serta waktu penggunaan. Dengan adanya pencatatan ini, pengelolaan laboratorium dapat memantau aktivitas yang terjadi di laboratorium, serta merencanakan kebutuhan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, di bab 7, di bab terakhir, pada bab ini dibahas mengenai dokumentasi dan laporan dalam kegiatan praktikum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan surat menyurat dan sistem pengarsipan data.
Surat menyurat dalam laboratorium ini merupakan bentuk komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi penting seperti pengajuan bahan alat, laporan penelitian, pemberitahuan kegiatan, serta komunikasi dengan pihak lain. Pengelolaan yang baik berfungsi untuk menjaga keteraturan administrasi, meningkatkan efisiensi komunikasi, serta menjadi buku tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah surat permintaan bahan kimia untuk praktikum, surat laporan hasil penelitian kepada dosen pembimbing, atau surat pemberitahuan jadwal praktikum kepada mahasiswa. Selain itu, administrasi laboratorium juga perlu penyusunan seperti SOP agar proses surat menyurat dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten. SOP ini berfungsi untuk mengatur prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pencatatan dokumen, serta proses pengarsipan sehingga setiap dokumen dapat ditemukan kembali dengan mudah. Dalam pengarsipan data, laboratorium biasanya menggunakan dua sistem pengarsipan, fisik dan pengarsipan elektronik. Pengarsipan fisik dilakukan dengan menyimpan dokumen dalam bentuk kertas di lemari arsip, sedangkan pengarsipan elektronik dilakukan dengan menyimpan dokumen dalam bentuk digital menggunakan komputer atau sistem manajemen data. Contohnya adalah penyimpanan laboratorium praktikum dalam map atau arsip, serta penyimpanan data penelitian dalam file digital yang dilindungi dengan password dan sistem cadangan data. Sekian paparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.